Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Di video kali ini aku bakalan evaluasi budget ya teman-teman. Jadi sebelum itu aku mau bikin kopi dulu ya. Ini tuh aku record videonya habis maghrib ya teman-teman, karena aku lagi pengen ngopi dan aku itu suka kopi yang dingin ya teman-teman. Maksudnya itu kopi hangat juga suka, cuman lebih dominannya kopi dingin, kopi yang pakai es ya. Jadi di video kali ini juga aku bakalan bahas mengenai 6 tips menabung saat penghasilan pas-pasan. Tips yang pertama itu adalah catat arus uang biar kita nggak kaget sendiri. Bener banget sih teman-teman, ini tuh emang ampuh banget ya buat kita yang gaji pas-pasan biar bisa nabung. Kedengarannya sepele ya teman-teman, apa sih dicatat-catat segala, padahal kan tinggal beli aja ya udah. Nah tapi justru ini tuh pondasinya teman-teman. Banyak orang ngerasa uangnya habis entah kemana, karena emang nggak pernah dicatat gitu. Nggak perlu ribet pakai aplikasi keuangan yang penuh grafik ya teman-teman. Pakai buku catatan aja juga boleh, atau lebih simpelnya pakai notes di HP pun juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah diambil pusing. Cari yang lebih simpel aja ya teman-teman, menurut versi teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua itu gunakan metode amplop atau slip rekening. Cara ini tuh sebenarnya klasik ya, tapi masih relevan. Begitu gaji kalian masuk, langsung bagi jadi beberapa kantong. Bisa secara fisik ya, pakai amplop, atau bisa digital ya teman-teman, lewat rekening terpisah. Misalnya nih, 50% buat kebutuhan pokok, terus 30% buat keperluan pribadi, lalu 15% buat tabungan atau dana darurat, dan 5%-nya lagi itu buat hal-hal sosial atau hiburan. Proporsinya bisa disesuaikan aja ya teman-teman, tapi yang penting uang tabungan jangan campur ya sama uang belanja. Aduh, ini mohon maaf banget ya teman-teman, udah beda ya latarnya, karena ada beberapa kejadian yang kayak apa sih, kayak ya mau marah gimana lagi ya teman-teman. Jadi video yang pas aku bikin kopi itu tuh aku ngetek videonya di ruang tamu ya, sengaja karena memang pencahayaannya itu bagus di sana itu ya teman-teman. Tapi ternyata video budgeting aku, maksudnya video evaluasi budgeting aku ini nggak kerekam sama sekali ya teman-teman. Aku ceknya baru di pagi hari, dan aku kemarin malam itu tagnya itu maghrib ya, dan aku cek video kembali itu di paginya ya teman-teman. Ternyata enggak ketek ya video yang aku ambil semalam. Jadi kayak mau kesel, tapi masih pagi ya teman-teman. Aku nggak mau rusak mood aku, jadi it's okay, aku ulang kembali ya tag videonya. Dan ini tuh aku bikin baru ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya kalau misalnya pencahayaan sebelumnya itu beda ya sama yang video evaluasi ini, karena ya seperti itulah teman-teman kejadiannya. Lanjut ya teman-teman, tips ketiga itu bedakan kebutuhan dan keinginan. Coba pakai delay 24 jam. Teknik sederhana tapi ampuh ya. Setiap kali pengen beli sesuatu yang enggak urgent, tahan dulu 24 jam. Kalau misalkan teman-teman masih ngerasa butuh besoknya, berarti itu kebutuhan ya. Kalau misalnya enggak, berarti itu cuman dorongan sesaat. Kemudian lanjut untuk tips yang keempat itu, manfaatkan diskon tapi jangan jadi korban diskon. Nah ini tuh maksudnya gini loh teman-teman. Sebenarnya promo itu bagus, asal teman-teman itu yang kendaliin loh, bukan promo yang ngendaliin kita. Diskon itu kayak jebakan lembut ya teman-teman, bikin kita ngerasa hemat padahal tetap loh ngeluarin uang. Buat sesuatu yang tadinya kamu nggak butuhin, gunakan promo itu cuman untuk barang yang memang udah teman-teman rencana beli, dan kalau bisa
tentuin batasannya dari awal ya, jangan biarin diskon itu ngerusak niat nabung teman-teman. Kemudian lanjut yang tips kelima itu, cari tambahan kecil bukan keajaiban besar. Maksudnya itu gini ya teman-teman, kalau penghasilan utama udah mentok, bukan berarti kita bisa nambah ruang gerak ya, tapi realistis aja, jangan langsung mikir bisnis besar atau trading instan. Mulai aja dulu dari hal yang kecil yang sesuai kemampuan teman-teman, misalkan jadi freelance, atau bikin konten, atau mungkin jual barang bekas, atau bisa jadi bantu kegiatan kecil di waktu luang. Nah, itu juga bisa ya nambah penghasilan ya teman-teman, meskipun cuma dikit. Kemudian lanjut untuk tips yang keenam, tabung bukan cuman uang tapi kebiasaan. Uang bisa habis tapi kebiasaan enggak ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari disiplin kecil, misal nih selalu simpan kembalian, atau bisa auto transfer 50.000 tiap awal bulan ke rekening terpisah. Nah, kebiasaan ini pelan-pelan ngebentuk otak teman-teman buat ngeliat bahwa nabung bukan sebagai beban ya teman-teman, tapi rutinitas. Dan yang penting beri ruang buat diri kamu sendiri hidup. Kadang orang mikir menabung itu langkah menuju kaya, padahal nggak selalu ya teman-teman. Menabung itu langkah biar kita itu nggak panik ya waktu hidup ngasih kejutan. Karena jujur aja hidup itu nggak selalu bisa diprediksi ya teman-teman. Ada bulan dimana semuanya lancar, tapi ada juga bulan dimana satu hal kecil bisa ngacak-ngacak semuanya. Dan di titik itu teman-teman bakal sadar tabungan itu bukan cuma soal uang yang disimpan, tapi rasa aman yang teman-teman bangun pelan-pelan. Oke, itu dia ya teman-teman 6 tips menabung saat penghasilan pas-pasan. Nah, ini kita lanjut ya, udah ketinggalan. Untuk evaluasi aku kali ini, aku itu minus di bagian grocery sebesar 10.000, dan uangnya itu aku ambil dari dana cadangan ya teman-teman. Kemudian untuk sisa gas dan galon, terus uang pegangan masing-masingnya ada sisa 4.000. Ini tuh bakalan aku masukin ke saving challenge random aku. Di sini tuh cuacanya lagi mendung ya teman-teman, setelah hampir sebulan penuh ya panas ya, dan ini tuh pagi hari itu hujan ya teman-teman. Jadi maaf ya kalau misalnya terdengar suara hujan di dubbing aku kali ini. Nah, ini tuh aku masukin dulu ya teman-teman uang koinnya ke kotak koin ini. Kemudian untuk sisanya ini aku bakalan masukin ke saving challenge random aku. Ini udah yang kelima kalinya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah minggu ini bisa keisi meskipun hanya 2 slip ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.